Shalom, saudara-saudara jemaat yang terkasih yang berada di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu Singsara ke-7 Tuhan kita Yesus Kristus. Saya, Pendeta Ria Nenuhai Batun, akan memandu kita untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terbaca dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 1 sampai 15. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami menjalani dan menikmati kehidupan di dalam kasih sayang-Mu. Di minggu pagi ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Karena itu kami mohon urapilah kami, lengkapilah kami dan anugerahkan kepada kami semua kekuatan dan kesediaan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam percaya kami, Roh-Mu akan menopang kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada saat ini kami pertaruhkan, biarlah jadi dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 1 sampai 15 berbunyi demikian. Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka,
haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada saat ini adalah Yesus menderita bersama mereka yang sakit dan menderita. Saudara, semua orang bisa menjadi pemimpin, tetapi tidak semua pemimpin memiliki keberanian mengambil keputusan yang benar. Dalam perikop Yohanes 18 tadi, konteks yang terbaca adalah pengadilan di istana Pilatus. Siapakah Pilatus itu? Pilatus adalah wakil pemerintah Romawi di Yerusalem dan dia berhak mengadili perkara-perkara politis. Pilatus dipercaya untuk mengadili perkara Yesus dengan tuduhan mengklaim diri sebagai raja orang Yahudi. Dalam pemeriksaan perkara menurut Injil Yohanes, Pilatus tidak menemukan kesalahan seperti yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Yesus. Karena itu ternyata sebenarnya terlalu mudah bagi Pilatus untuk memutuskan perkara ini. Sebab Yesus ternyata tidak bersalah. Tetapi tantangan terberat Pilatus adalah ketika banyak orang menolak bahwa Yesus tidak bersalah dan menuntut untuk Yesus dihukum mati. Pilatus tidak berdaya. Keyakinannya bahwa Yesus tidak bersalah dihanyutkan oleh tekanan orang banyak yang sejak awal menghendaki untuk Yesus dihukum mati. Ia memilih kenyamanan dirinya dan berkompromi dengan orang banyak dengan cara mengorbankan Yesus. Dalam berbagai kasus, tekanan orang banyak dianggap sebagai kekuatan yang cukup ampuh untuk mewujudkan ambisi dan niat jahat. Karena itu banyak pemimpin tidak berdaya menghadapi tekanan massa dan memilih untuk berkompromi demi kenyamanan diri dan kelanggengan kuasa. Meskipun mereka memiliki kuasa untuk membela yang benar, tetapi tidak ada keberanian untuk menyatakan kebenaran. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, bangsa dan negara kita sedang dihantui oleh pandemi virus corona. Virus ini sangat cepat menyebar dan sudah memakan begitu banyak korban. Harus diakui bahwa tidak mudah mengambil keputusan dalam situasi-situasi darurat ini. Karena ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung dari setiap upaya penyelamatan. Dibutuhkan keberanian, termasuk mengorbankan kenyamanan diri dan menghalau tekanan dari berbagai kelompok yang hanya mempertimbangkan kepentingan sesaat. Para pemerintah maupun tokoh agama dan masyarakat sedang berjuang dan bekerja keras untuk melindungi masyarakat dari bahaya virus ini. Bukan tidak mungkin pada saat yang sama ada banyak tekanan yang harus mereka hadapi sebagai konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Ada banyak tekanan yang harus mereka hadapi dan menyerang diri mereka. Bercermin dari kisah pengambilan keputusan Pilatus, hendaknya kita tidak mengulang kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Pilatus. Karena setiap keputusan semata-mata diambil oleh tekanan orang banyak dan bukan demi keselamatan orang lain. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, di sekitar kita ada begitu banyak orang yang terpapar oleh berbagai macam penderitaan. Ada keluarga-keluarga yang mengalami masa paceklik karena gagal panen, kehilangan pekerjaan karena terkurung dalam rumah akibat pemberlakuan masa social distancing atau jarak sosial. Ada yang mengidap berbagai penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Dan selama masa itu
Mereka tidak berdaya untuk menahan sakit. Mereka sendirian dan mengalami kehampaan. Ada juga yang mengalami kekerasan dalam lingkungan kerja, bahkan dari orang-orang terdekat. Selama itu pula mereka tidak berani melawan. Inilah salib yang membebani manusia saat ini. Saudara-saudara, di akhir kisah, Pilatus menyerah dan Yesus diseret keluar istana dalam teriakan massa yang menghendaki dia dihukum mati. Tetapi sikap Yesus atas pengadilan massa tidak berubah. Kepada Pilatus, ia berkata, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Pengadilan di hadapan Pilatus telah menjelaskan, Yesus disalibkan, ia akan dihukum mati. Ketika Tuhan Yesus memikul salib, saudara, Allah sedang ikut memikul penderitaan manusia oleh rupa-rupa cobaan yang menyeret manusia ke dalam kematian. Termasuk dengan penyakit yang diakibatkan oleh karena virus corona yang sekarang ini kita hadapi. Allah tidak membiarkan manusia berjalan dalam kekelaman. Allah ikut menanggungnya bagi kita. Kita percaya bahwa Allah turut menderita agar kita selamat. Penderitaan yang sedang kita alami sekarang tidak berada di luar kuasa dan kasih Allah. Dalam penderitaan yang sekarang ini, iman pada Tuhan Yesus yang menderita memberi kita kekuatan untuk saling berbagi harapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sesaat pun untuk ada dalam kesendirian dalam penderitaan ini. Karena itu, jadilah umat Tuhan yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Selamat menghayati Minggu Sengsara ke-7 Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan firman-Mu di saat ini. Dalam percaya kami, Roh-Mu akan menopang dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat Gemit Galet Kelapa 5. Dari keluarga pertama sampai pada keluarga yang terakhir. Dari rayon 1 sampai pada rayon 10. Tuhan, kami semua ada di dalam masa-masa di mana kami tidak beribadah dengan berhimpun di dalam gereja-Mu. Tetapi kami ada dalam persekutuan di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan ada di setiap rumah kami ketika kami beribadah kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan menopang kami semua di dalam situasi-situasi saat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi kami semua. Berkati kami semua di dalam seluruh aktivitas hidup kami. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mawas diri dalam menghadapi penyebaran virus corona saat ini. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menopang dan memulihkan mereka senantiasa. Kami berdoa bagi jemaat Galet yang ada dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan berkat yang melimpah atas setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kami, yang saat ini bersama-sama kami ada dalam upaya untuk melawan penyebaran virus corona. Tuhan anugerahkan kekuatan kesehatan, perlindungan Tuhan kiranya ada bagi kami semua untuk bergerak bersama-sama dalam peran kami masing-masing, supaya dalam kasih sayang-Mu kami dihindarkan, tetapi juga kami dimampukan untuk melawan
pandemi virus corona ini ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, ajar kami untuk walaupun kami ada di rumah masing-masing, tapi kami tak melupakan Tuhan. Kami terus berkreativitas untuk mengisi waktu-waktu yang ada dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk menolong diri sendiri, juga menolong sesama di sekitar kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam minggu yang baru ini kami mohon Tuhan memelihara kami, khususnya ketika kami akan ada di dalam masa raya menuju Paskah. Dari Jumat Agung, Paskah pertama dan Paskah kedua, kami akan merayakannya di rumah masing-masing. Tuhan, mampukan kami untuk ada di dalam seluruh persekutuan di rumah masing-masing dengan hikmat, dan merasakan hadirat Tuhan dalam keluarga, dalam rumah kami masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuntun dan pelihara kami, para pemimpin gereja kami, baik dari lingkup sinode, klasis sampai pada jemaat-jemaat. Biarlah Tuhan memampukan kami semua untuk melaksanakan segala bentuk pelayanan dengan berbagai keterbatasan yang ada. Biarlah Tuhan terus dimuliakan dari setiap upaya pelayanan yang dikemas di waktu-waktu sekarang ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ada dalam kerendahan hati memohon berkat Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan di saat ini. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu damai sejahtera-Nya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.